Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad atana ni'matan wa sihhatan hatta nastati an yahduru fi hadzal liqa. Wassalatu wassalam ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismi Fairuz Fatisan wa fi hadzal liqa uridu an ufidu yakni an-nathru fil jahiliyah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prosa Arab pada masa klasik atau sebelum datangnya Islam. Baiklah, sebelum kita masuk pada inti pembahasan, mungkin ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu prosa. Jadi ma huwa an-nathar? An-nathar wal kalam al-fainul jamili al-manthur bi usbu'il jayyid la yahkum al-nazm al-liqa'i. Jadi prosa itu adalah pidato artistik yang indah, tersebar dalam gaya yang baik, yang tidak diatur oleh sistem ritmik. Jadi perbedaan mendasar antara prosa dan puisi adalah bahwa yang pertama, prosa itu ditulis dalam bahasa yang sederhana dan dalam paragraf yang baik. Sebaliknya, sebuah puisi ditulis dengan bait, dengan gaya estetika. Selain itu, prosa tidak terdiri dari sajak atau ritme seperti puisi, yang memiliki pola yang unik. Baiklah, kita masuk pada poin pembahasan berikutnya, yaitu karakteristik prosa. Jadi, karakteristik prosa berdasarkan kajian sastra dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah an-nathar al-adi, yaitu prosa yang diucapkan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah prosa dengan karakteristik ini menggunakan kata-kata sederhana yang selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika memasak ataupun bersosialisasi dan sebagainya. Yang kedua adalah an-nathar al-fani atau an-nathar al-adabi, yaitu prosa yang dimaksudkan untuk memberi efek pengaruh bagi jiwa pendengarnya. Prosa dengan karakteristik seperti ini biasanya terdapat pada pidato ataupun ceramah dan menggunakan kata-kata yang indah. Dan untuk salah satu contohnya misalnya yaitu aku melihat seekor singa pada dirimu, ya mungkin seperti itu. Baiklah, kita masuk pada pembahasan tujuan dan macam prosa zaman klasik. Jadi tujuan prosa jahiliyah atau prosa sebelum masuknya Islam itu tergantung pada jenis atau bentuk prosa itu sendiri. Sedangkan menurut buku Bildana Warganita menjelaskan pembagian prosa jahiliyah atau sebelum datangnya Islam dibagi sebagai berikut, yaitu pertama adalah pidato atau khutbah. Jadi prosa ini merupakan ungkapan atau wacana yang ditujukan untuk banyak orang dan khalayak ramai dalam rangka menjelaskan suatu perkara penting yang dipergunakan untuk mempengaruhi, memotivasi, mempertahankan pendapat sendiri atau rekreasi terhadap pendapat yang lain. Adapun tujuan pidato yaitu pertama adalah biasanya menjadi pidato keagamaan, membual atau memfitnah, kemudian dorongan untuk membalas dendam, kemudian mendesak perdamaian setelah perang, dan terakhir perintah atau nasihat.
Adapun yang kedua yaitu wasiat. Jadi wasiat adalah nasihat seseorang yang akan meninggal dunia atau akan terpisah dari orang lainnya atau orang yang dicintainya dalam rangka permohonan untuk mengerjakan sesuatu. Baiklah, kita masuk pada macam prosa yang ketiga yaitu amthal. Jadi amthal adalah ungkapan atau kalimat yang ringkas yang lahir dari suatu kejadian kemudian terkenal dan menjadi pembicaraan orang banyak hingga menjadi perumpamaan atau kata-kata tiruan yang bertujuan untuk membandingkan, menasihati, prinsip hidup atau aturan tingkah laku. Amsal ada yang berbentuk nasr dan ada juga berbentuk nadam. Baiklah, kita masuk pada macam prosa klasik Arab berikutnya. Yang keempat adalah hikmah. Jadi hikmah adalah ungkapan ringkas dan indah yang mengandung kebenaran yang dapat diterima dan berisi petunjuk moral. Hikmah biasanya lahir dari orang-orang yang punya banyak pengalaman, ilmu tinggi dan pengetahuan yang luas. Kemudian ada qasas atau kisah-kisah jahiliyah. Qasas merupakan cerita hal-hal ajaib mengenai nenek moyang atau kejadian yang luar biasa atau yang aneh. Menceritakan ayyam al-Arab dan cerita tentang peperangan turut mendominasi kumpulan kisah jahiliyah. Selanjutnya yang keenam yaitu saj'ul kuhan atau mantra-mantra dukun. Jadi pada masa jahiliyah terdapat sekelompok orang yang mengaku mengetahui hal gaib, mengaku mengetahui hal yang terjadi esok hari yang didasari atas pemberitahuan dari khaddamnya yang berupa jin. Mereka menjadi tempat kembali ketika kaumnya mempunyai problem atau masalah. Mantra-mantra yang diucapkan inilah yang disebut saj'ul kuhan, yang biasanya kalimatnya pendek, kata-kata asing, ungkapannya berpola, dan diucapkan secara tidak jelas. Mungkin demikianlah materi yang saya bawakan. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.